Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Novelia Aristawati dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Di sini saya akan membahas tentang analisis peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ajin Taufik MPD. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu menimbang dan memutuskan. Menimbang bahwa pendidikan Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Bahwa peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti. Memutuskan menetapkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021 serta diundangkan dan berlaku tanggal 31 Maret 2021. Dan ketentuan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan yang terdiri dari 8 bab dan 59 pasal. Bab 1 tentang ketentuan umum, bab kedua tentang lingkup standar nasional pendidikan, bab ketiga tentang pengembangan pemantauan dan pelaporan standar nasional pendidikan, bab keempat tentang kurikulum, bab kelima tentang evaluasi, bab keenam tentang akreditasi, bab ketujuh tentang sertifikasi, dan bab kedelapan tentang ketentuan penutup. Yang pertama, kita bahas bab 1 tentang ketentuan umum. Pada bab 1, pasal 1, ayat 1 sampai 11 menjelaskan tentang beberapa definisi diantaranya yaitu pendidikan, standar nasional pendidikan, peserta didik, satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan menteri. Adapun definisi standar nasional pendidikan menurut PP nomor 57 tahun 2021 pasal 1 ayat 2 yaitu standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Bab kedua tentang lingkup standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Standar nasional pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, namun dikecualikan bagi pendidikan anak usia dini. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan yang pertama pada jenjang pendidikan dasar, difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Yang kedua, jenjang pendidikan menengah umum, difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, jenjang pendidikan menengah kejuruan, difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Dan yang keempat, jenjang pendidikan tinggi, difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya, yang kedua ada standar isi. Standar isi mencakup kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang ketiga, standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Yang keempat, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mekanisme penilaian hasil belajar merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Yang kelima, standar tenaga kependidikan. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kompetensi tenaga kependidikan meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar sarana dan prasarana ditentukan dengan prinsip menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan, ramah terhadap penyandang disabilitas, dan ramah terhadap kelestarian lingkungan. Yang ketujuh, standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, standar pembiayaan.
Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi meliputi komponen biaya investasi seperti investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Sedangkan biaya operasional meliputi komponen biaya seperti personalia dan non-personalia. Selanjutnya yang bab ketiga tentang pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan tersebut dapat melibatkan pakar. Selanjutnya, bab keempat tentang kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, bab kelima tentang evaluasi. Evaluasi meliputi yang pertama, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik mengacu pada standar penilaian pendidikan dan standar kompetensi lulusan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan terhadap peserta didik, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, evaluasi sistem pendidikan. Evaluasi sistem pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Yang pertama, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan profil satuan pendidikan, profil program pendidikan kesetaraan, profil pendidikan daerah, dan profil pendidikan nasional. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah terhadap pendidikan anak usia dini, serta pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Dan yang ketiga, evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri. Evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan data mengenai peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan. Data tersebut diperoleh paling sedikit dari profil pendidikan. Evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga ini dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik. Hasil evaluasi ini paling sedikit mencakup identifikasi akar permasalahan sistem pendidikan dan rekomendasi perbaikan sistem pendidikan. Selanjutnya, bab ke-6 tentang akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan atau program pendidikan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah pusat dan atau lembaga mandiri.
Akreditasi oleh pemerintah pusat dilakukan terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan, dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Hasil dari akreditasi oleh pemerintah pusat menjadi dasar untuk penetapan status akreditasi. Akreditasi oleh pemerintah pusat dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi. Badan tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Selanjutnya, akreditasi oleh lembaga mandiri dapat dilakukan terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan, dan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Lembaga mandiri tersebut harus memenuhi persyaratan paling sedikit berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba dan memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. Lembaga mandiri yang berwenang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi ditetapkan oleh menteri. Selanjutnya, bab ke-7 tentang sertifikasi. Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetensi. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Dan yang terakhir, bab ke-8 tentang ketentuan penutup. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.